melaksanakan program tentang Al-Quran. Oke. Sebelum memulai acara untuk hari ini, dalam webinar Quran Nongskikoi, spesial webinar Quran dengan tema Seni Mencintai Al-Quran, yang nanti kita akan bersama-sama mendengarkan materi dari Ustadz Saiful Bashir. Sebelumnya kita sama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya lebih hikmat, supaya lebih diberkahi, supaya lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dengerin lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Kak Hasbi Aprilian dari Panitia Share. Oke, untuk Kak Hasbi Aprilian dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk mengawali webinar kita kali ini akan saya bacakan Quran surat Al-Hasyr mulai dari ayat 21 sampai dengan 24. Untuk teman-teman yang mau menyimak dipersilahkan dibuka mushafnya Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, firman Allah, kalamullah yang dibacakan oleh Kak Hasbi. Semoga Kak Hasbi dan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Al-Quranul Karim, karena sejatinya Al-Quranul Karim adalah cara Allah berbicara kepada hambanya, cara Allah menenangkan hati hamba-hambanya yang gelisah. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan
dari pembina sahabat remaja atau SHARE, yaitu Kep Wahyudi, SEMA. Untuk Kak Wahyudi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fahri ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Shadaqa Rasulullah sallallahu. Sahabat remaja sekalian ya, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati Ustaz Syaiful Basir ya, Ustaz muda yang insyaallah Allah berikan kesehatan dan keberkahan pada aktivitasnya insyaallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah melihat kita semua, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang sudah Allah berikan ya, yang tidak terhingga ya, terutama nikmat antusiasme, nikmat untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk terus bisa dekat dengan Al-Qur'an, nikmat untuk terus bisa mengenal Al-Qur'an lebih jauh insyaallah dan mencintainya. Dan selain membaca, mengamalkan juga akan berusaha untuk memahaminya dengan baik ya, untuk modal kita melangkah dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur ya, sahabat-sahabat sekalian. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada kedua hasanah kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat ya, nabiin ya, dan umatnya yang senantiasa berusaha untuk memantaskan diri sekali lagi menjadi umat yang dibanggakan nanti di yaumul akhir oleh Rasulullah ya. Umat yang bukan hanya sekedar banyak tetapi punya kualitas. Umat yang membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah dengan senantiasa mengenal Al-Quran lebih dekat ya, sehingga bisa menjadi sebuah pegangan buat kita untuk mengamalkan dalam keseharian kita, dan kita bisa menjadi umat yang insya Allah mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir dari Rasulullah SAW. Sahabat sekalian ya, terima kasih pada teman-teman pengurus SHARE yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini menyampaikan sambutan mewakili pembina ya. Di sini juga ada Kak Jumadi ya, salah satu pembina SHARE juga insya Allah, yang mungkin berada dalam aktivitasnya di salah satu tempat ya. Ini sebuah kebahagiaan buat saya pribadi di pagi hari ini diberikan kesempatan di momen yang penuh berkah ya, acara yang penuh keberkahan ya, acara tentang seni mencintai Al-Quran. Dan alhamdulillah juga yang pada kesempatan kali ini yang akan menjadi pembicara adalah salah satu ustadz muda kita yang Ustaz Syaiful Basir ya, yang saya cukup tahu adalah kakak kelas anak saya yang pertama ya, ada beberapa angkatan di atas ya, salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Quran Mulia ya insyaallah, dan keluarga beliau ya Ustadz Mutamimullah dan Ustazah Lutfianingsi juga adalah salah satu keluarga yang menjadi panutan kami ya, sekeluarga untuk bisa mencontoh bagaimana menjadi ahlul Quran ya, bagaimana mencontoh menjadi keluarga yang Qurani, keluarga yang mencintai Quran ya, yang berusaha untuk menghafalnya. Ada yang bilang bahwa kalaupun tidak hafal, teruslah berusaha untuk menghafalkannya, karena kita sama-sama memahami nilai belajar, nilai menghafal Quran insya Allah. Dan alhamdulillah dari 8 putra ya, dan keluarga Ustaz Syaiful Basir ini ada 10 ya, 10. Nanti akan diperkenalkan oleh MC mungkin, dan beliau sendiri ada 10 bersaudara dan semuanya adalah insya Allah penghafal Quran. Barakallah ya. Jadi sahabat remaja sekalian, ini pagi hari yang berbahagia ya.
teman-teman bisa hadir terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang atau sahabat-sahabat yang memanfaatkan akhir pekan untuk bisa lebih mengenal dan dekat dengan Al-Quran. Al-Quran kita sering bilang adalah pedoman hidup ya, pedoman hidup. Tetapi pada kenyataannya kadang juga pedoman itu jarang kita buka. Pedoman itu jarang kita jadikan pegangan untuk kita melangkah dalam segala aktivitas kita yang mungkin saat ini aktivitasnya serba tidak mudah ya di tengah kondisi pandemi. Tetapi tetap juga jarang kita buka atau bahkan sampai kita hafal. Ini yang menjadi permasalahan. Contoh saya pribadi seorang pilot misalnya punya pedomannya adalah GPS gitu kan. GPS untuk bagaimana pesawat itu mengarah pada satu tempat. Tetapi pada kenyataannya GPS itu tidak dipakai misalnya. Yang terjadi adalah pesawat itu akan nyasar. Pesawat itu akan salah tujuan gitu kan. Begitupun dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ketika tidak menggunakan pedoman yang sesungguhnya Al-Quran dalam hal ini, maka kehidupan kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita harapkan. Tujuan yang kita harapkan adalah ridho Allah. Tujuan yang kita harapkan akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagaimana bukti kita mencintai Quran itu kan kita sering disampaikan oleh para ustadz bahwa paling tidak ada 5 gitu kan. Ya, membaca, memahami, mentadaburi, menghafalkan dan mengamalkan gitu kan. Ini satu hal yang 5 poin yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Menghafalkan Al-Quran itu keistimewaan seorang hamba ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang terpilih yang Allah berikan kemudahan, oleh karena itu bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang dipermudah untuk bisa menghafal dan mengamalkan Al-Quran dengan baik. Tak kenal maka tak sayang gitu kan bahasanya. Maka ini pepatah yang sudah kita hafal banget gitu kan. Oleh karena itu juga bila kita ingin dekat dengan sesuatu maka kita harus mengenalnya, termasuk dengan Al-Quran insya Allah. Sebelum kita menghafalkannya kita harus mengenalnya lebih baik ya. Insya Allah nanti Ustaz Syahul Basir akan menyampaikan kiat-kiatnya atau menyampaikan perjalanan beliau dalam menghafal Quran. Kalau tidak salah hafal sejak umur kelas 6 SD ya. Karena memang dimulai dari kecil di Kudus kalau tidak salah gitu kan. Sudah hafal Quran gitu kan. Masya Allah ya, insya Allah. Dan memang tidak mudah sekali lagi. Kalau yang saya ikuti di keluarga Ustaz Syahul Basir adalah salah satunya kiatnya tidak punya TV. Nah ini satu hal yang mungkin tidak mudah buat saat ini. Tidak punya TV di rumah gitu. Tapi ada teman saya juga yang praktekkan saat ini dan terbukti memang, Masya Allah. Terbukti sekali bahwa anaknya begitu dekat dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran akan lebih intensif ya. Anak-anak saya ya Alhamdulillah ya mungkin karena sarana pesantren juga ya, dari 8 paling tidak sudah 2 yang Allah berikan kesempatan untuk ziyadah 30 juznya. Mudah-mudahan yang ketiga, keempat dan sampai yang keenam yang di pondok bisa mengikuti jejak Ustadz muda kita insya Allah pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, sahabat remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi untuk kita yang teman-teman yang mau mengetahui hal-hal fundamental lah dalam menghafal Al-Qur'an, nanti kita bisa sama-sama simak ya apa yang disampaikan oleh Ustadz muda kita, atau lebih jauhnya nanti sebisa mungkin beli bukunya beliau ya. Bukunya cukup bagus, saya sempat baca resumennya. Bukunya adalah proses bagaimana menghafal Quran gitu kan. Dan yang paling terpenting adalah bahwa apa yang kita hafalkan gitu kan, itu berusaha untuk kita amalkan. Karena saat ini memang lagi booming juga para penghafal Quran, tapi tidak sedikit yang tidak punya ruh atau mungkin pengamalannya yang belum terlihat dalam kehidupan kesehariannya. Jangan takut teman-teman sekalian menghafal Quran, insya Allah Allah berikan kemudahan dalam perjalanan kehidupannya. Anak saya sering bertanya pada saya waktu itu, kalau ngapal Quran mau jadi apa gitu ya, kedepannya mau jadi apa gitu. Bayangan kita kan lebih kepada sesuatu yang kita pengen jadi dokter dan segala macam. Tapi kenyataannya ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Quran atau mempelajari Quran dengan baik, maka Allah akan mudahkan pula. Tidak sedikit kampus saat ini yang menerima para penghafal Quran tanpa lewat tes dan segala macam. Dan jujur saja juga ketika kepala kita dipaksa untuk mengulang-ulang hafalan Quran, maka itu akan memudahkan kita juga untuk belajar pelajaran akademis yang lain. Secara otomatis saraf-saraf yang ada juga akan lebih lancar karena sering digunakan untuk mengulang insya Allah.
Jadi sekali lagi saya mewakili pembina share menyambut baik kegiatan ini insya Allah, dan jazakallahu khair pada Ustadz Saiful Basir yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk bisa hadir dan sama-sama berbagi ya, sharing cerita tentang pengalamannya dan mungkin bukunya yang ditulis ya, kalau tidak salah belum lama launching dari bulan Agustus ya, bulan Agustus 2021 ini. Insya Allah menjadi sebuah pegangan buat para remaja, memotivasi para remaja sekalian untuk bisa lebih kenal kepada Al-Quran, dan ujungnya adalah bagaimana mencintai Al-Quran. Dan itu pun ada seninya insya Allah, harus ada seninya, karena sesuatu yang tidak ada seninya cenderung memang monoton insya Allah. Dan seninya itu nanti akan dipaparkan dalam acara ini sekali lagi insya Allah. Teman-teman sekalian, sahabat remaja sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua untuk bisa sama-sama lebih mengenal dan mencintai Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, ujungnya agar kita bisa selamat dunia akhirat. Perjalanan hidup kita ini kan ujungnya adalah kita ingin selamat, ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang tadi saya baca terakhir gitu ya, ingin saya sampaikan. Satu ayat andalan para penghafal Quran ya, di surat Fatir ayat 29 ya. Surat andalan yang memotivasi mereka bahwa ada satu perniagaan ya, perniagaan yang kan memang hakikatnya kita sedang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak akan membuat rugi mereka, yang akan terus mengalir. Salah satunya adalah bagaimana kita menghafal Al-Qur'an. Salah satunya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an terus-menerus. Itu yang akan lantabura ya, tidak akan membuat kita rugi ya. Rugi seperti perdagangan duniawi yang dilakukan di kehidupan kita, tetapi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya di akhirat ya, jangan salah, tidak hanya di akhirat. Satu contoh adalah ketika anak saya ikut kegiatan MHQ, walaupun dalam tanda kutip bahwa kegiatan yang diikuti itu bukan materi yang diharapkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan keberkahannya ketika mendapatkan satu kemenangan ya dalam satu momen lomba hafalan Quran. Allah tunjukkan keberkahannya, dia bisa umroh misalnya. Dia bisa umroh plus Turki gitu. Di momen-momen usia-usia masih SMA gitu kan. Yang pada kenyataannya masyarakat belum bisa melakukan itu kalau belum bisa mengumpulkan uang bertahun-tahun segala macam. Walaupun sekali lagi itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang utama ketika ikut kegiatan-kegiatan lomba menghafal Quran itu adalah dalam rangka murojaah, dalam rangka mengulang hafalan Quran, dan dalam rangka memotivasi orang-orang yang mungkin belum dekat dengan Al-Quran. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya dalam hal ini, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita jadikan motivasi untuk kita terus hafalkanlah, walaupun tidak hafal-hafal. Ya. Banyak ustaz yang sering mengingatkan, teruslah menghafal walaupun tidak hafal-hafal. Termasuk saya juga terus berusaha untuk mengulang hafalan dan menambah hafalan, sehingga paling tidak ketika menerima setoran dari anak-anak, bapaknya sudah hafal insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mewakili para pembina share. Mudah-mudahan aktivitas share terus diberikan keberkahan dan produktif untuk bisa berbagi dalam berbagai event kegiatan. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz Saiful Basir yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan menjadi pengganti ustadz-ustadz kita yang memang qadarullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya ayahanda beliau, dan yang terakhir kemarin adalah salah satu ustadz kita, wali kota Bandung ya, yang juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan 7 putrinya yang mudah-mudahan semuanya menjadi hafiz ya, menjadi hafiz. 7 putrinya menjadi penerus generasi-generasi dakwah dalam hal ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, jazakallah khair Kak Wahyudi yang telah memberikan sambutan dan juga beberapa cerita yang semoga menginspirasi teman-teman semua ya, dan memotivasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna muhibbatal Quran. Oke, acara selanjutnya yaitu acara intinya. Kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Ustadz Saiful Basir. Tapi sebelum itu kita bakal sedikit perkenalan dengan biografi singkat Ustadz Saiful Basir yang akan diperlihatkan oleh tim panitia. Teman-teman bisa lihat di layar. Iya. Oke. Nah, ini dia pemateri kita ya, dengan nama lengkap Muhammad Saiful Basir, LC, terdapat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 1996,
ada alamatnya, ada emailnya jika mau kontak untuk acara teman-teman bisa. Statusnya sudah menikah dan ini adalah singkatnya pendidikan dan juga penghargaan serta apa yang telah diraih oleh Ustadz Saiful Bashir. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Masya Allah. Penulis buku juga Qunbil Qur'ani Najman dengan judul tersebut. Juara tahfiz 30 juz ASEAN Pasifik. Masya Allah. Semoga teman-teman semuanya termotivasi ya. Jadi lebih ingin dekat dengan Al-Quran, lebih ingin menghafal Al-Quran. Oke. Cukup sampai sini aja. Gimana panitia? Oke, selanjutnya adalah materi dari Ustadz Muhammad Saiful Bashir. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau ingetin lagi ke teman-teman, karena ini juga termasuk ke dalam majelis ilmu ya, jadi diperhatikan adabnya, disiapkan juga catatannya, jangan lupa dicatat juga, karena nanti bakal ada sesi tanya jawab juga. Mungkin teman-teman dari catatan bisa bertanya ke Ustadz Muhammad Saiful Bashir, yang nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, karena sejatinya yang mahal itu bukan ilmunya ya, karena ilmunya kita bisa dapetin di mana aja. Tapi dari Ustadz Saiful Bashir, ceritanya, pengalamannya, gimana cara Ustadz Saiful Bashir nih bisa mendapatkan apa yang telah diraihnya, yang tadi kita bisa lihat, itu yang mungkin berbeda dari yang lain. Itu kita bisa bertanya tentang itu semua. Oke, jangan lupa dicatat, karena ilmu itu seperti binatang buas, mudah hilang, mudah lepas. Oke, kita bisa langsung masuk ke materinya. Sebelumnya, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah tersambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, Mas Fahri. Ya, Selamat pagi. selamat pagi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sabahal khair. Good morning. Good morning. Oke, sudah tersambung. Untuk itu teman-teman kita dengarkan dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Saiful Bashir, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwati wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffatil jannatu bil makarihi wa hujibatin naru bisyahawat. Qala an-nabiyyu al-mustafa sallallahu alaihi wasallam fima rawahu aw fima athara bihi as-sahabiyyu ajari Abdullah bin Mas'ud, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah faman dakhala bihi fahuwa amin. Kama qala. Amma ba'du. Teman-teman yang Allah muliakan semuanya, dari teman-teman syar'i ya bacanya, berarti syar 3 ya. Bacanya berarti syar 3 apa syare? Share Ustadz, share. Ya. Nah, saya dari tadi baca itu syar'i ya. Insyaallah. Karena seperti ada tanda petiknya gitu ya, syar'i. Nah, tapi sudah kalau memang dibacanya syar'i, share. Ya, semoga teman-teman share semuanya bisa tetap dalam keberkahan, tetap dalam taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Teman-teman Allah muliakan, bicara tentang seni mencintai Al-Qur'an, kita tidak bisa melupakan, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari memahami apa arti sesungguhnya Al-Qur'an itu sendiri. Sebelum itu mohon maaf, saya kelupaan untuk menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh pembina ya, share ya, komunitas share dan semuanya, para asatiz, para dewan guru, para senior, para bapak dan Allah muliakan, dan juga teman-teman semuanya yang senantiasa ikut serta dalam acara share yang nggak pernah habis ya, nggak pernah putus. Semoga kita doakan
komunitas share ini tetap berkembang, tetap eksis, tak dimakan zaman, tak lekang oleh waktu. Balik kepada tema. Berbicara tentang seni mencintai Al-Quran, maka kita tidak bisa berbicara cinta terhadap sesuatu tanpa kita mengetahui hakikat hal itu. Seorang lelaki, dia baru pertama kali ketemu sama perempuan, lalu kemudian dia bilang, I love you, uhibbuki, aku cinta kamu. Ya itu dianggap apa? Itu kalau nggak dianggap lagi sakau, kalau nggak lagi sakit, ya kan? Bisa-bisanya dia jatuh cinta sama seseorang yang nggak dia kenal, ya kan? Yang dia tidak kenal. Kalau jatuh cinta karena melihat fisik, melihat materi, melihat paras, itu bukan jatuh cinta, itu namanya nafsu, itu namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu tidak membutuhkan hakikat pengertian, tidak membutuhkan seseorang untuk mengerti tentang hal itu. Nah, maka sungguh amat gila atau sungguh sangat sakau, dia hilang akal ketika ada seorang laki atau sebaliknya perempuan berkata kepada orang yang baru pertama kali dilihatnya, lalu kemudian dia bilang, I love you, aku mencintai kamu. Itu tidak mungkin. Karena hakikat cinta itu membutuhkan pemahaman sesuatu. Siapa orang ini? Apakah dia orang baik, pantas dicintai, pantas diberikan hati kita untuknya, pantas diberikan seluruh pikiran, jiwa, raga kita untuknya. Nah, maka kalau manusia saja untuk sampai pada level hakikat cinta, kita membutuhkan untuk mengenal dia. Dari mana dia asalnya, siapa orang tuanya, di mana dia belajar, apa kesukaannya, apa hobinya, apa visinya, apa cita-cita dalam hidupnya, kegiatan sehari-harinya apa, gaulnya sama siapa aja. Maka tentu Al-Quranul Karim yang tidak bisa didekati dengan hawa nafsu, yang tidak akan pernah bisa didekati dengan hanya sekedar ingin atau kemauan, dia memang akan bisa didapatkan kemuliaannya kalau kita sudah cinta. Itu membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan. Kita membutuhkan lebih dari sekedar tahu apa itu Al-Quran. Kita membutuhkan lebih dari sekedar tahu. Kita membutuhkan duduk berlama-lama bersama Al-Quran. Kita membutuhkan intensitas yang tinggi bersama Al-Quran untuk bisa jatuh cinta, untuk bisa mencintai Al-Quran sepenuhnya. Kita membutuhkan banyak sekali perangkat, banyak sekali pertolongan, baik dari makhluk dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur saja, mencintai Al-Quran bukan sesuatu yang enteng, meskipun dia mudah. Konsekuensi dari mencintai Al-Quran itu lebih besar daripada konsekuensi mencintai seorang manusia. Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah. Maka ketika kita mencintai Al-Quran berarti kita mencintai Allah. Sangat jauh perbedaannya antara mencintai Allah dengan mencintai makhluk Allah. Mencintai makhluk Allah memiliki konsekuensi, memiliki resiko dikhianati, itu tidak? Resiko ditinggal pergi, resiko nggak jadi nikah misalnya, ya kan? Resiko menjadi mantan. Nah, tetapi mencintai Al-Quran yang alias mencintai Allah, resikonya adalah ketika kita tidak berhasil atau tidak mau memaksimalkan potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka ancamannya sangat besar. Bukan hanya sekedar ditinggalkan, bukan hanya sekedar dilepaskan, dilupakan, tetapi nanti kita akan dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dibangkitkan. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan hal ini? Allah bilang di surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Siapa yang
siapapun yang sudah diberikan kepada mereka Al-Quran, yang sudah diberikan kecintaan awalnya kepada Al-Quran, lalu kemudian dia berpaling, a'rada an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya kehidupannya akan diliputi dengan rasa sempit, akan diliputi dengan kesusahan, akan diliputi dengan kepayahan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat akan kami kumpulkan mereka, akan kami kumpulkan siapapun yang berpaling dari Al-Quran, sudah diberikan jalan kesempatan untuk mencintai Al-Quran, namun dia tidak melakukannya, tidak mencintai Al-Quran, akan kami kumpulkan mereka nanti di hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, matanya tidak bisa melihat. Apa kata orang-orang ini? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan, mengapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Padahal dahulu di dunia kami mempunyai dua mata yang kedua-duanya berfungsi. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kami bangkitkan kamu dalam keadaan buta karena ketika di dunia telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, lalu kalian melupakannya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kalian melupakan ayat Quran ketika di dunia, maka hari ini kalian dilupakan. Luar biasa, dilupakan sama manusia, ya kan? Ada kesempatan untuk balik, dilupakan sama Allah, ada kesempatan untuk balik juga selama masih di dunia. Tapi kalau dilupakan sama Allah di akhirat, itu nggak ada lagi kesempatan untuk balik, nggak ada lagi kata balik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, mari kita mulai memahami dengan betul apa sebenarnya Al-Quran. Kalau saya tanya ke teman-teman, ya teman-teman share ini, dan juga semua peserta kajian, apa sih sebenarnya yang kita ketahui tentang Al-Quran? Mas Fahri misalnya. Mas Fahri, yang Mas Fahri tahu tentang Al-Quran itu apa sih? Ini saya nanya serius ya. Maksudnya bukan nanya serius, nanya untuk dijawab gitu. Enggak serius ya, enggak serius. Kalau salah enggak saya kurangin nilainya, enggak saya keluarin dari Zoom, enggak. Kalau bagi pendapat pribadi itu cara Allah menenangkan hati hamba-hambanya yang gelisah. Tapi kalau misalnya secara Al-Quran pengertiannya kan dipelajari juga ya di sekolah gitu. Kitab yang kelima, kitab penutup, kitab pelengkap, kitab yang diturunkan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah SAW dan seterusnya gitu, Ustaz. Ya, Masya Allah, mumtaz nih. Ahsantum Mas Fahri. Ya, jadi itu yang disebutkan oleh Mas Fahri kebanyakan adalah fungsi daripada Al-Quran. Pengertian yang disinggung hanya satu atau dua kalimat saja tadi, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, berbeda antara fungsi ya, dengan definisi. Fungsi Al-Quran sebagai obat hati itu betul, ada hadisnya. Ya, siapa yang man qala Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmun adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ada doanya tuh panjang tuh. Panjang tadi saya barusan bacain itu. Siapa yang baca doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, dan di dalam doa itu ada, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an sebagai musim semi hati kami. Nah, itu adalah fungsi, manfaat, keberkahan dari Al-Quran. Tapi definisi Al-Quran adalah itu terus baik teman-teman ya. Ini kita nggak akan bisa cinta sama Al-Quran kalau kita nggak kenal, paham betul. Ya, seperti Anda tidak bisa mencintai saya. Ya, sebagaimana Anda mencintai orang tua Anda, teman-teman semua. Ya, kecuali Anda mengenal saya seperti Anda mengenal orang tua. Di mana lahirnya? Itu tidak.
kapan lahirnya, kapan miladnya, apa warna kesukaannya, apa makanan kesukaannya, apa makanan yang nggak disukain, apa kebiasaannya. Nah, Al-Quran, kita nggak akan bisa cinta sama Al-Quran kalau kita nggak kenal seutuhnya Al-Quran. Al-Quran, yang pertama, dia adalah kitabullah. Kitabullah. Kitab Allah berarti kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, biwasitati malaki Jibril. Melalui perantara malaikat Jibril. Biwasitati malaki Jibril. Oke. Yang keempat, al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita ya dengan cara mutawatir. Al-manqulu ilaina bitawatur. Al-manqulu ilaina bitawatur artinya dia diriwayatkan dari Al-Quran, dari zaman Nabi SAW ke zaman sahabat, lalu ke zaman tabi'in, lalu zaman tabi'ut tabi'in, lalu tabi'ut sampai kita. Ya. Itu dengan cara generasi ke generasi. Semuanya bersepakat bahwa ini Al-Quran. Yang ini Al-Quran, yang bukan Al-Quran, ya bukan Al-Quran. Sehingga nggak mungkin Al-Quran itu ada unsur kebohongan, ada unsur palsuan. Ya. Al-Quran yang hari ini kita baca, yang tadi Mas Hasbi baca tadi, surat Al-Hasyr, ya, di surat Al tadi, itu sama persis dengan Al-Quran yang dibaca ketika zaman Nabi SAW. Sama persis, nggak ada perubahan. Sama persis, nggak ada perubahan sama sekali. Dengan cara yang seperti itu, Ya, dengan huruf yang sama, dan harakat yang sama, Ini al-manqulu ilaina bitawatur. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Dan tilawahnya, ini yang keberapa? Keempat berarti ya? Apa kelima lah ya. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Bacaannya saja itu dianggap sebagai satu ibadah yang berdiri sendiri. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Belum dihafal, belum diamalkan, belum dipahami, baru tilawahnya aja itu sudah berpahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 ganjaran. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah bilang alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu 3 huruf, maka 3 huruf sama dengan 30 ganjaran. Itu baru tilawahnya aja loh. Belum diapalin. Apalin apa namanya, kalau dihafalkan berarti pahalanya lebih banyak lagi. Kalau dipahami artinya lebih banyak. Kalau diamalkan lebih banyak lagi. Kalau diajarkan lagi, masya Allah. Nah, itu udah dapat garansi ya. Udah dapat garansi surga insya Allah. Dapat garansi syafaat. Dapat garansi kemuliaan. Dapat garansi posisi yang sangat tinggi di hari kiamat kelak insya Allah. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Kemudian yang ke-6 ya. Ke-6 adalah al-mu'jiz. Al-mu'jiz. Dia penuh dengan mukjizat, penuh dengan keajaiban, penuh dengan hal-hal yang di luar nalar. Kenapa? Karena Al-Quran itu dibangun di atas dasar wahyu, bukan dibangun di atas dasar akal. Sehingga banyak sekali hal-hal yang metafisik dalam Al-Quran yang tidak bisa dimengerti secara langsung dan ditangkap oleh akal. Dia baru terungkap hari ini, 14 abad setelah Al-Quran diturunkan. Satu contoh misalnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am di juz 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Ini ayat bicara tentang hidayah. Orang yang dikasih hidayah sama Allah, maka hatinya itu akan lapang. Hatinya itu akan enteng. Menjalani hidup itu mudah, senang. Sedangkan orang yang nggak dikasih hidayah, maka seakan-akan maka hatinya akan sempit, hidupnya akan terhimpit, dia akan sesak seperti seumpama orang yang sedang naik ke atas langit. 14 abad yang lalu, ayat itu difahami seperti apa? 14 abad yang lalu, ayat itu tidak difahami dengan cara hari ini. Ayat itu difahami dengan cara seakan-akan orang itu dicabut nyawanya ke langit. Hari ini baru terungkap bahwa maksud ayat itu adalah di lapisan langit kita itu ada beberapa tingkatan. Ada lapisan ozon, ada lapisan stratosfer, ada lapisan apalagi itu yang jumlahnya ada 7, betul tidak? Ya kan? Semakin kita naik ke atas, itu semakin tipis oksigen. Kadar oksigen semakin tipis. Ibarat teman-teman camping ke gunung Mukhoyam ataupun hiking di gunung ya. Daki gunung itu makin naik ke atas itu makin sesak. Karena apa? Karena jumlah oksigen itu makin sedikit. Nah, maka ayat itu faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam itu menjadi satu tanda mukjizat bahwa Al-Qur'an itu adalah keajaiban. Satu tanda bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat keajaiban. Ya. Zaman Nabi SAW di Jazirah Arab ada Gunung Salak, ada Gunung Pangrango. Ya, kita berdoa ya. Ini kebetulan baru hari-hari ini Indonesia diuji ya oleh meletusnya Gunung Semeru, betul ya. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi ya dari bencana alam yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Kita bisa mengantisipasi bencana alam itu dengan memperbanyak taubat dan memperbanyak sedekah. Maka sebelum terlambat teman-teman semuanya, sebelum Gunung Salak ini beraktif lagi, Gunung Pangrango ini meledak ya, perbanyak taubat, perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati dalam keadaan baik sebagai korban ya di Kabupaten Lumajang, di Jawa Timur ya, di daerah Gunung Semeru itu semuanya mati dalam keadaan syahid. Husnul khatimah. Amin amin amin. Nah, kita balik ke tema. Ya, kita balik ke tema. Bahwa fenomena itu, keajaiban Al-Qur'an itu kemudian menjadi sangat tidak terbatas. Dia ada keajaiban ilmunya, keajaiban secara ilmu, keajaiban sastranya, keajaiban sejarahnya. Ya. Orang yang menemukan jasad Firaun yang jadi musuhnya Nabi Musa ya, di Laut Mati, di Laut Merah, ya, bukan Laut Mati sorry, di Laut Merah, ya, itu kemudian masuk Islam karena satu-satunya fakta yang dia temukan petunjuknya bahwa gimana mungkin jasad yang sudah terkubur dalam di lautan itu masih utuh. Fakta itu tidak ditemukan kecuali dalam Al-Qur'anul Karim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Nah, ini ada di surat Yunus di 11. Teman-teman nanti yang penasaran ayat 0 berapa, nanti bisa tanyakan di kolom chat, nanti kita diskusi. Nah, ala kulli hal, Al-Qur'an itu penuh dengan kemukjizatan.
kesehatan bahasa, kemudian sastrawi, kemudian kesehatan kabar gaib, kabar yang telah lampau, semuanya. Maka jika teman-teman membaca Al-Quran, sesungguhnya teman-teman sedang membaca keajaiban. Bukan hanya sekedar ajaib mantra, Al-Quran menyembuhkan. Orang yang sakit dibacakan Al-Quran, lalu diusapkan, dia sembuh. Bukan hanya keajaiban mantra, namun juga keajaiban ilmu pengetahuan, keajaiban sastra, keajaiban psikologis, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, Al-Quran adalah al-maktubu fil musahif. Dia yang hari ini tertulis di mushaf. Ya, karena hari ini bentuk final dari Al-Quran itu ada dalam mushaf. Meskipun Al-Quran pertama kali diturunkan tidak dalam bentuk mushaf. Al-Quran diturunkan pertama kali dalam bentuk qiraah, bacaan. Baru kemudian Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat terbaiknya, sahabat-sahabat yang paling pintar, sahabat-sahabat yang paling cerdas, sahabat-sahabat yang paling kuat hafalannya untuk mencatat. Nah, hari ini usaha itu sudah terkumpul, termaktub dalam mushaf. Nah, itu kemudian teman-teman definisi dari Al-Quran. Nah, dengan demikian kita jadi lebih kuat lagi. Oh, kita jadi lebih kenal bahwa Al-Quran itu bukan hanya surat Yasin, bukan hanya surat Ar-Rahman, bukan hanya surat Tabarak. Al-Quran itu jauh lebih banyak daripada itu. Al-Quran ada surat Al-Fatihah, Al-Quran ada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Al-Quran ada surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, Al-An'am, At-Taubah, Al-Anfal, Al-A'raf. Ya. Ada An-Nahl. Ada yang tahu nggak surat dalam Al-Quran yang dijulukin dengan Suratun Ni'am. Suratun Ni'am. Surat nikmat-nikmat. Surat yang berbicara tentang nikmat-nikmat. Ada yang tahu nggak? Ayo kita biar pada ngantuk nih, saya tanya deh. Surat apa di Al-Quran yang juga dinamakan dengan Suratun Ni'am? Surat nikmat. Ada yang tahu? Mas Fahri tahu? Ar-Rahman. Ar-Rahman bukan ya. Al-Waqiah. Oh, Al-Waqiah bukan. Al-Waqiah itu bicara tentang hari kiamat. Hari kiamat bukan nikmat. Nah, hari kiamat itu musibah ya. Nah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hari kiamat. Ya, orang mukmin sejati itu dia nggak akan merasakan hari kiamat. Ayo, ada yang tahu yang lain, teman-teman? An-Nahl bukan sih, Ustaz? Ahsantum. Siapa itu yang ini yang jawab? Tolong itu. Sahila, Ustaz. Iya, Sahila ya. Betul. Surat nggak apa-apa kalau jawabannya tahu dari Google ya, nggak apa-apa. Suratun Ni'am. Itu adalah surat An-Nahl. Kenapa? Karena di surat An-Nahl juz 14 itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan rinci ya, perabotan, perlengkapan, kendaraan, matahari, rembulan, hewan-hewan, semuanya yang hari ini kita kenal dan dijadikan alat fungsi kesehatan, alat fungsi sosial, alat fungsi tukar jual beli. Yang hari ini orang-orang itu lupa, nggak menganggap itu sebagai nikmat. Dengan demikian surat An-Nahl dinamakan dengan surat An-Ni'am. Lalu kemudian misalnya surat yang bicara tentang Romawi. Orang-orang Romawi namanya surat apa? Ar-Rum, Ustaz. Surat Ar-Rum, ahsantum. Lalu kemudian surat yang dijuluki dengan surat An-Nisa As-Sughra. Surat An-Nisa As-Sughra. Maryam? Tidak, kan? Surat An-Nisa As-Sughra, ada yang tahu? Surat An-Nisa As-Sughra. Ada beberapa versi dari ulama. Ada yang bilang itu surat At-Talaq, ya. Ada yang bilang itu surat At-Tahrim. Apapun itu yang jelas
Semakin kita makin tahu banyak, maka kita akan semakin cinta sama Al-Quran. Misalnya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian apakah betul nama-nama sholat secara eksplisit itu tidak disebutkan dalam Al-Quran? Ya kan? Lalu apakah betul, ya, apakah betul bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak punya ayah? Apa buktinya dalam Al-Quran? Kalau teman-teman teliti, teman-teman akan dapatkan semua jawaban itu dalam Al-Quran, dan itu akan menambahkan ta'zim, menambahkan mahabbah kita, menambahkan kemuliaan kita terhadap Al-Quran, dan menambahkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Ya, siapa di sini yang ngefans sama BTS? Siapa di sini yang seharusnya pertanyaannya salah ya? Siapa di sini yang enggak ngefans sama BTS? Saya angkat tangan. Ya. Kalau nanya siapa di sini ngefans sama BTS, nggak ada yang jawab. Karena apa? Karena semuanya ngefans, ya kan? Cuma saya aja nggak. Gitu. Nah, kok ada fakta-fakta baru, wah tentang personilnya gitu kan? Wah, kita makin orang-orang fansnya ya, itu makin kayak wah kayak heboh gitu, bikin trending sejagat raya gitu kan. Nah begitu pula ketika kita memang benar-benar cinta ngefans sama Al-Quran, satu fakta unik yang baru kita tahu tentang Al-Quran itu akan semakin menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Fakta dalam Al-Quran, ada satu surat yang di semua ayatnya lafzul jalalah. Surat apa? Ada yang tahu? Di semua ayatnya ada lafaz Allah. Ayo, ada yang tahu enggak? Mumtahanah. Mumtahanah, Ustaz. Iya, salah ya. Bukan itu. Nah, jadi kita makin tuh mungkin Masya Allah, makin ya Allah, luar biasa. Kemudian surat yang disebut dalam hadis Nabi SAW disukai sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW lebih menyukai surat ini daripada langit dan bumi. Al-Ikhlas. Bukan. Bukan. Nah, yang kita tahu selama ini apa? Yang kita tahu selama ini surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, fakta itu yang kita tahu dari sejak kecil sampai sekarang nggak nambah-nambah. Padahal sebenarnya banyak sekali fakta-fakta yang lebih menakjubkan, yang lebih luar biasa daripada Al-Quran, yang itu akan menambahkan kecintaan kita sama Al-Quran. Nah, nanti cari tahu untuk tanya-tanya itu ya. Bisa dicari tahu, bisa nanti teman-teman share bikin kuis ya. Kemudian nanti yang bisa jawab ya didoain gitu kan. Dikasih hadiah juga boleh. Ya. Nah, baik, kita beranjak kemudian ke tema berikutnya. Bagaimana kemudian tips dan triks seni mencintai Al-Quran ini benar-benar terpatri, benar-benar kita latih, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang Allah muliakan, ada beberapa cara untuk kita cinta sama Al-Quran. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari ketika kita ingin mencintai Al-Quran adalah perhatiannya Allah, bukan perhatian manusia, bukan perhatian mantan, bukan perhatian gebetan, bukan perhatian manusia siapapun dia. Yang kita cari perhatian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, bertawakal, meminta sama Allah di waktu-waktu yang mustajab. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya umum, tapi bisa kita gunakan juga kalau kita pengen dikasih rezeki cinta sama Al-Quran. Bunyinya gini: Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami meminta kepadamu cintamu
Dan kami memintamu cinta kepada orang yang mencintaimu. Dan ya Allah, kami meminta kepadamu cinta kepada amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Ini lafaznya indah sekali. Ini lafaz dari Imam Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya, kami meminta cintamu, meminta cinta kepada amalan yang mendekatkan kepada cintamu, meminta cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Lengkap. Ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah memperbanyak kuantitas bacaan kita. Anda cinta sama Al-Quran, cinta. Berapa baca hari? Berapa setiap hari baca Al-Quran? Cuma 1 halaman. Itu namanya bukan cinta. Itu namanya bukan cinta. Itu namanya coba. Cinta sama Al-Quran. Makin waktu, makin lama harus makin banyak. Tadinya cuma 1 halaman. Oke, nggak apa-apa deh untuk awal 1 halaman. Tapi nanti di pekan kedua tambah 1 halaman lagi. Jadi 1 hari 2 halaman. Gak usah banyak-banyak. 2 halaman itu cuman 30 baris. 30 baris dibagi ke 5 waktu. Maka 1 waktu teman-teman cukup baca 6 baris. Ya, kenapa 5 waktu? Karena dibaca sebelum atau sesudah sholat. Gampang. Nanti di pekan ketiga tambah lagi jadi baca 3 halaman. 3 halaman itu 45 halaman dibagi aja jadi dari 5 waktu dan seterusnya. Baca Al-Quran, perbanyak intensitasnya. Nah, jadi kita makin memperbanyak intensitas, kuantitas bacaan kita sama Al-Quran sambil kita pelajari, sambil kita cari tahu lagi buku-buku yang berbicara tentang keagungan Al-Quranul Karim. Saya mau rekomendasi buku-buku Quran, boleh nggak? Buku-buku yang menambahkan kecintaan kita sama Al-Quran. Tafadhol, Ustaz. Sekarang lagi IBF, teman-teman. Lagi ada IBF, Indonesia International Indonesia Book Fair di JCC Senayan. Teman-teman bisa cari bukunya. Itu ada namanya, saya kemarin baru dapat buku ini. Teman-teman, tenang, saya nggak rekomendasiin buku saya karena buku saya sebenarnya biasa-biasa aja. Nih, yang ini bukan buku biasa. Ini apa? Sebentar. Nah, nih teman-teman. Ini buku keren banget. Teman-teman, kalau pengen lebih tahu dalam lagi tentang Al-Quran dengan cara yang lebih mudah, ya paham tentang keagungannya, ini buku bagus. Karangan ulama, salah satu cendekiawan kita, Profesor Dr. Muhammad Quraisy. Ya, oke. Nah, balik lagi. Saya baru nemu kemarin di book fair, udah pengen banget buku ini, dan baru ketemu lagi kemarin di book fair di JCC Senayan. Nah, dengan cara itu kita perbanyak kuantitas bacaan kita, lalu kemudian kita komparasikan dengan kemuliaan hadis-hadis tentang kemuliaan Al-Quran, hadis-hadis tentang janji-janji Al-Quran. Itu akan semakin menambahkan kecintaan kita sama Al-Quran. Lalu tips yang ketiga adalah, kalau tadi perbanyak kuantitasnya, yang ketiga adalah perbanyak kualitasnya, yakni dengan cara membaca Quran dengan tadabbur. Dengan cara membaca tadabbur. Ya, apa itu tadabbur? Tadabbur adalah mencari tahu makna lalu mengambil pelajaran. Mencari tahu makna lalu mengambil pelajaran. Ya, misalnya kita baca setiap hari, setiap sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah,
salah satu cara untuk lebih mudah tadabbur adalah dengan memperindah bacaan kita, memerdukan suara kita dengan cara yang berbeda-beda. Tapi itu bukan inti. Yang inti adalah kita cari tahu apa arti dari alhamdulillah, apa beda dengan asyukru, apa bedanya dengan apa namanya al-afu, alhamdu, al-afu, asyukru. Kemudian lillahi, mengapa nama Allah, mengapa nama Tuhan disebut dengan Allah? Kita cari tahu. Rabbil alamin, kenapa dengan Rabbil alamin? Kenapa tidak dengan ilahi al-alamin? Kenapa tidak dengan maliki al-alamin? Dari satu ayat itu saja kita bisa tadabbur, lalu kemudian kita akan tersingkap banyak sekali rahasia, dan dengan cara itu kita makin cinta sama Al-Quran. Belum nanti ayat berikutnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa beda Ar-Rahman? Apa beda Ar-Rahman? Ya. Ar-Rahman itu buat siapa? Ar-Rahim itu buat siapa? Penulisan Ar-Rahman tidak dengan alif, hanya dengan harokat fathah tegap. Apa rahasianya? Ar-Rahim. Mengapa banyak sekali pengulangan Ar-Rahim di dalam Al-Quran? Berapa jumlah pengulangan Ar-Rahman dalam Al-Quran? Berapa jumlah pengulangan Ar-Rahim? Apa rahasia di balik sifat Ar-Rahman-nya Allah dan sifat Ar-Rahimnya? Allah. Apa bukti-buktinya? Itu makin cinta kita sama Al-Quran. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat yang menggambarkan dan melambangkan cintanya Allah buat semua makhluknya, dan itu ada di ayat kedua atau ketiga dari surat Al-Fatihah. Itu jadi bukti bahwa Allah itu pengen mencintai kita dengan menurunkan Al-Quran. Ya, lalu yang kelima, yang ini jadi permasalahan buat setiap kita, apalagi anak muda kalau lagi futur, betul nggak? Nah, cara untuk melawan futur atau bosan adalah dengan mujahadah, dengan mujahadah, berjuang. Kita hari ini tidak diwajibkan untuk turun ke medan juang, medan jihad, mengangkat senjata, mengangkat pedang, mengangkat panah, naik onta, naik kuda, gitu kan? Atau sekarang naik tank, enggak, kita enggak wajib militer hari ini. Maka kewajiban jihad hari ini itu berpindah dari kewajiban jihad di medan perang, mengangkat senjata, menjadi kewajiban berjihad melawan hawa nafsu. Maka ada sebuah riwayat yang masyhur. Ya, jihad yang paling besar, jihad yang paling agung adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka bosan, futur, itu adalah cara Allah untuk melipat gandakan pahala kita, teman-teman. Baca Al-Quran, kalau nggak ada futur, nggak ada bosan, pahalanya segitu-segitu aja. Sekali ngulang, hafal. Pahalanya cuma 10 kali. Misalnya ya, kalau satu kali ulang cuma 1 huruf. Tapi dengan ada yang futur, ada yang bosan, ada namanya lupa. Ya, dengan cara itu kita mengulang 4 kali, 5 kali, 10 kali. Sehingga yang tadinya pahalanya cuma 10 menjadi 100 kali, jadi 1000. Ya, dengan cara ada yang lupa, bosan. Sehingga kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Ingat selalu pesan Rasulullah SAW, teman-teman semuanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra, yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada sahib-sahib Al-Quran, orang-orang yang sangat dekat sekali dengan Al-Quran, orang yang paham, orang yang mahir dengan Al-Quran. Qalu sahibul Quran, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, naiklah, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah, dan bacalah itu semua dengan tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya posisi kamu nanti di surga itu sesuai dengan sampai mana kamu bisa tartil dengan lancar. Hadanallahu ajma'in. Saya cukupkan sampai sini. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh kita diskusi. Kalau nanti ada hal-hal yang belum dipahami, boleh kita kasih tahu yang lain ya. Saya kembalikan ke Mas Fakhri. Billahi taufik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Tabarakallah rahman. Oke.
teman-teman, kita udah selesai mendengarkan materi dari Ustaz Saiful Bashir. Dan insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa diamalkan juga disebarkan lagi karena itu termasuk amal jariah. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Nanti akan diizinkan oleh panitia, ataupun kalau mau langsung di room chat atau Zoom chat boleh langsung ditanyakan. Oke. Oke, sambil menunggu, mungkin dari teman-teman sambil menyiapkan pertanyaan, kita bisa menunggu nih panitianya. Apakah ada yang ingin bertanya nih dari panitia? Saya mau nanya deh, Kak Fahri. Oke, silahkan. Nggak apa nih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak atas materinya Ustadz, jazakumullah khairan katsiran, yang luar biasa banget, menambah khazanah ilmu juga untuk kita semua ya. Ternyata makin kita baru tahu ya beberapa hal gitu ya, itu makin menyadarkan kalau kita sejatinya masih sangat jauh gitu ya pemahamannya, pengenalan kita terhadap Al-Quran gitu. Mungkin ini Ustadz, beberapa kesempatan kadang saya suka melihat gitu ada beberapa teman-teman yang masih belum aware ketika memegang atau meletakkan Al-Quran ya Ustadz. Mungkin bisa sharing tentang bagaimana adab kita terhadap Al-Quran itu. Kadang ada yang membawanya seperti membawa buku biasa gitu kan ya, atau meletakkan posisinya ditumpuk dengan buku-buku lainnya. Mungkin Ustadz bisa sharing ke teman-teman dan kita semua, menambah pengetahuan juga untuk saya pribadi terkait dengan adab-adab terhadap Al-Quran. Mungkin itu Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, Ustadz, boleh langsung dijawab. Ya, betul. Bagian dari cara kita mencintai Al-Quran adalah dengan menjaga betul mushaf yang kita baca, memperlakukannya dengan lembut, meletakkannya di tempat yang tinggi, tempat yang kemudian tidak berdebu, yang terjaga, yang mudah diraih, yang mudah dilihat. Ya, bahkan kemudian para jumhur ulama menyunnahkan, menganggap bahwa mencium Al-Quran setelah dibaca atau sebelum membaca itu adalah bagian dari mustahab. Mustahab. Nah, hari ini sayangnya kita tidak melihat hal itu. Al-Quran ya dia ditaruh di rak sembarangan, bahkan kemudian orang-orang yang punya perpustakaan di rumahnya sekalipun meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tengah-tengah, yang bawah atau paling bawah sekali, rak buku ya. Akan ada misalnya ada 4 jenjang, ada 4 level. Nah, seharusnya Al-Quran itu ditaruh paling atas. Taruh paling atas. Bukan taruh paling bawah. Ya. Ustadz nanti naruh kalau mau baca jadi ribet, harus ke atas dulu, harus naik atas dulu. Ya sudah, kalau memang pengen dibaca setiap hari, bedakan mana Al-Quran yang memang tidak dipakai. Kita letakkan di atas, lalu kita pakai, kita taruh Quran yang memang jadi mushafaran kita itu di tempat yang memang mudah kita gapai, namun juga nggak boleh di bawah. Ya, misalnya di meja, ya, di meja belajar, di meja kerja. Peletakan Al-Quran, ya, peletakan Al-Quran di tas sekalipun itu tidak boleh di bawah, tidak boleh tertiba. Nah, ini sebenarnya batasan hukumnya antara mustahab dan makruh saja. Ya, mustahab kalau dilakukan berarti dapat pahala. Kalau nggak dilakukan menjadi makruh, nggak dosa. Namun Allah nggak suka. Ya, Allah nggak suka. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah ketika Allah sudah nggak suka? Bagaimana kita dapat cintanya Al-Quran
Al-Quran, kalau Allah yang menurunkan Al-Quran nggak suka sama kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustadz jawabannya. Iya. Belum dapat jawaban dari Ustadz Teo Basir mengenai adab pada Al-Quran. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Suci Asmuni. So, Bismillah Ustadz, kita sharing masukannya bagaimana caranya bisa menjaga atau membaca Al-Quran dengan konsisten ya. Kadang sehari bisa membaca 1 juz, tapi kadang hanya 2 hari. Baik, apa dulu Ustadz? Ya. Membaca Al-Quran dengan konsisten itu harus disesuaikan dengan kesibukan kita. Lebih tepatnya, kita menyesuaikan kesibukan kita dengan target Al-Quran harian yang ingin kita capai. Target harian Quran yang kita capai 1 juz atau 2 juz. Maka kesibukan kita menyesuaikan dengan hal itu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Konsekuensinya, kalau Al-Quran yang menyesuaikan dengan kesibukan kita, maka akan makin sedikit yang kita baca dan akan makin tidak istiqomah, makin tidak konsisten. Tapi kalau kesibukan kita yang menyesuaikan dengan jumlah Al-Quran yang kita baca, misalnya saya ingin baca setiap hari 1 juz, ya sudah, maka kesibukannya itu harus menyesuaikan. Kalau kesibukan-kesibukan yang lain, ada kesibukan-kesibukan yang menyebabkan kita tidak mampu membaca 1 juz dalam sehari, maka kesibukan itu jangan kita lakukan. Taruh di skala prioritas yang paling bawah. Jangan taruh itu di skala prioritas yang paling tinggi. Gitu. Ini satu hal. Lalu yang kedua, i'rif qadra nafsika, ketahuilah kadar dirimu. Ya kan? Berbeda laki-laki sama perempuan. Disuruh ngegerek air dari sumur, ya kan? Laki-laki sama perempuan itu berbeda. Laki-laki hanya butuh mungkin 5 tarikan untuk menimba air dari sumur. Ember penuh hanya butuh 5 tarikan, tapi perempuan mungkin butuh 7 atau 8. Ya, karena memang secara khalqi, ya, secara tabiat, secara ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan fisik laki-laki itu lebih kuat daripada fisik perempuan. Ya. Sebaliknya juga perempuan itu diciptakan untuk untuk bisa mengandung selama 9 bulan. Laki-laki sekuat apapun mereka tidak akan bisa mengandung anak 9 bulan. Maka sungguh sangat aneh, sungguh sangat fatal pemikiran yang menganggap bahwa laki-laki itu bisa menikah dengan laki-laki karena pada akhirnya bisa titip jasa anak ke rahim perempuan yang lain, kemudian mereka nanti punya anak, naudzubillah min dzalik. Nah, ini namanya mengetahui kadar diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Jangan sampai kita membaca 2 juz lalu kita sakit di hari itu. Lalu kita lalai dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita lalai berbakti sama orang tua, kita lalai sholat 5 waktu, ya, kita lalai membantu orang lain, kita lalai berdakwah, kita lalai sekolah karena membaca Al-Qurannya terlalu banyak, gitu, terlalu semangat, menggebu-gebu. Saya pengen langsung baca 2 juz, padahal tahsin aja belum benar, padahal lidahnya aja masih banyak salah kalau ngucapin huruf mana za, mana za, mana sod, mana sa, ya. Mana ta, mana po, mana sa, mana wo, ya kan? Masih bingung antara mengucapkan wo dengan ga. Masih salah mengucapkan ain dengan nga. Ya, tentu ini harus dikembalikan kepada kadar diri itu sendiri. Lalu yang ketiga, agar kita bisa konsisten membaca Al-Quran dalam jumlah tertentu setiap hari, kita harus menempatkan Al-Quran itu sebelum segala hal, sebelum segala aktivitas di pagi hari, ya, di pagi hari, agar itu menjadi satu kebiasaan yang tertanam dalam diri. Gue nggak enak, gue bakal bad mood kalau gue belum ngaji, gue harus ngaji biar gue moodnya enak, misalnya kan. Ya sudah, taruh itu di pagi hari agar kemudian
hari-hari aktivitas kita sehari itu jadi produktif. Kalau orang barat itu punya penelitian. Orang barat itu punya penelitian, teman-teman. Dan ini penelitiannya benar. Penelitiannya adalah penelitian yang membuktikan bahwa orang yang bangun di pagi hari lalu membereskan, merapihkan bed cover mereka setiap pagi itu punya change sukses 50% lebih banyak daripada orang yang bangun di pagi hari namun tidak merapikan bed covernya. Beneran, ini terbukti karena diteliti gitu ya. Nah, maka harusnya kita ubah orang yang di pagi harinya membaca Al-Quran, merapikan, menata jiwanya, itu punya change, punya peluang lebih sukses, produktif daripada orang yang di pagi harinya tidak merapikan jiwanya dengan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Sebelumnya tersisa beberapa pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Kak Yolanda. Kak Yolanda ingin bertanya langsung. Boleh Kak Yolanda kalau ingin menyalakan mic, dipersilakan. Baik, syukran atas kesempatannya. Sebelumnya, jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz Bashir yang telah menyampaikan sharingnya terkait seni mencintai Al-Quran. Tadi disampaikan bahwa hakikat cinta itu membutuhkan pemahaman. Nah, saya ingin bertanya terkait ini Ustadz, surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sampai pada akhir ayatnya ada doa supaya Allah itu menetapkan cahaya untuk kita dan Allah mengampuni kita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada penggunaan kata yang Allah gunakan dalam ayat ini yang sebenarnya misalkan seperti taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dalam Al-Quran disebutkan artinya taubatan yang semurni-murninya. Nah, mengapa Allah menggunakan kata nasuha ini? Apakah nasuha ini memiliki arti tertentu yang dimana Allah mengharapkan kita menerapkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin pertanyaannya seperti itu, apakah cukup dimengerti, Ustadz? Ya. Baik, syukran. Ya. Jadi ini langsung ke materi tafsir ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, penggunaan kata taubatan nasuha ini kemudian diserap dalam bahasa sehari-hari kita dan digambarkan menjadi antitesa dari taubat sambal. Tahu taubat sambal? Taubat sambal itu taubat meninggalkan dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Kita taubat nih di pagi hari. Sorenya kita balik lagi maksiat lagi. Kita balik lagi berdosa. Itu namanya taubat sambal. Nah, taubatan nasuha itu adalah taubat kita lari dari dosa, lalu kemudian kita nggak kembali lagi dengan sengaja kepada maksiat atau dosa itu. Itu namanya taubatan nasuha. Taubat sendiri itu artinya roja'ah. Dari kata taba yatubu, tawaba, ibdal menjadi taba, dia menjadi ma'lul, taba yatubu taubatan. Dalam bahasa Arab, muradifnya, sinonimnya adalah roja'a yarji'u. Ruju'an, kembali ke siapa? Kembali dari mana? Kembali ke Allah, kembali kepada amal soleh. Dari mana? Dari masa lalu yang penuh dengan dosa dan maksiat. Nah, kenapa disebut dengan nasuh? Ya, kenapa disebut dengan nasuh? Karena di situ ada perbuatan atau ada keyakinan bahwa kita benar-benar lepas al-iqla' minaz dzunub. Bahasanya itu al-iqla'. Kita benar-benar melepaskan semua jasad, pikiran, perbuatan kita dari dosa-dosa, dari segala konsepsi dosa apapun. Nasuha, dan ini sangat sulit taubatan nasuha. Itu setiap hari, teman-teman.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lalu kenapa? Kalau pertanyaannya adalah kita beranjak kepada pertanyaan, mengapa kemudian di situ disebutkan taubatan nasuha? Kenapa enggak taubatan katsira, taubatan yang marira, taubatan yang karira, yang banyak, yang berulang-ulang? Karena taubat yang dilakukan berulang-ulang sekalipun kalau tidak dengan nasuh, ya tidak dengan ikhlas, tidak dengan melepaskan sepenuhnya dari dosa, sebanyak apapun itu tidak akan bermanfaat meskipun itu dilakukan oleh orang beriman. Perintah itu untuk siapa? Ayat ini perintah untuk siapa? Orang beriman apa orang kafir? Ya ayyuhalladzina kafaru tubu ilallahi taubatan nasuha, atau ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Untuk siapa, teman-teman? Orang beriman. Maka orang-orang beriman itu butuh untuk benar-benar melepaskan diri mereka dari dosa semampu dan sebesar upaya mereka. Meskipun Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu pasti salah, pasti dia nggak bisa. Maka wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang pendosa, sebaik-baik orang yang punya salah adalah mereka yang setiap hari bertaubat, taubat nasuha. Ada 3 syarat. Yang pertama, taubat nasuha adalah dia berazam untuk tidak kembali lagi kepada dosa itu. Yang kedua, ada rasa penyesalan. Ada rasa penyesalan. Lalu yang ketiga, dia meminta ampun sebanyak-banyaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia berazam untuk tidak kembali lagi. Tadinya dia suka mencuri, dia berazam saya nggak akan mencuri lagi. Lalu kemudian yang kedua, dia menyesal sama Allah, saya menyesal saya suka mencuri. Lalu yang keempat, dia meminta ampun, ya Allah ampuni dosaku. Nah, kalau yang dia curi adalah harta benda orang lain, maka dia harus kembalikan harta benda itu kepada orang yang dulu dia curi. Baru kemudian dia dianggap sebagai taubatnya taubatan nasuha. Ya. Dalam Al-Quran, teman-teman, kalau kita perhatikan perintah untuk taubat itu kebanyakan bukan untuk orang-orang kafir, untuk orang beriman. Bukan hanya di surah At-Tahrim, ada di surah Al-Mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya. Bukan surah Al-Mu'minun, surah An-Nur di surah 18. Saya koreksi, bukan surah Al-Mu'minun, di surah An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kembalilah kalian ke Allah, wahai orang beriman semuanya, agar kalian menang. Jadi begitu yang sahabat penanya tadi yang bertanya, penggunaan kata nasuha sebenarnya juga itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang jernih, ya, sesuatu yang jernih, sesuatu yang pure, sesuatu yang sincere bahasa Jawa, sincerely, ya bahasa Jawa bagian Kanada tuh, sincerely, ya, atau pure, yang murni, itu namanya taubatan yang nasuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga terjawab Kak Yolanda. Tabarakallah Ustaz. Oke, pertanyaan terakhir dari Karahil, yaitu Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, masih berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Ziza, bagaimana cara yang pas memberitahu teman terkait adab memuliakan Al-Quran? Karena ada contohnya, ia pernah memberitahu teman ketika Al-Quran sehabis beliau pakai, ditaruh sejajar dengan kaki, setelah diberitahu beliau malah ngedumel gitu Ustadz. Ya, kan sudah itulah, bagaimana Ustadz memberitahu teman yang seperti itu? Oke, apa dulu Ustadz? Ya, memberitahu teman yang ngeyel itu nggak bisa dibentak-bentak ya. Kita butuh doa. Kalau dia ngeyel ya sudah, kita cukup tugas kita ngasih tahu aja dengan cara yang dia pahami.
dengan cara yang dia mengerti, dengan cara yang lembut. Lu mau nggak kalau barang yang lu sukain, barang yang lu cintain, gua taruh di kaki gue sekarang, lu mau nggak? Gitu kan. Ya nggak mau lah. Ya udah kalau gitu jangan taruh Al-Quran di kaki. Karena Al-Quran itu dicintai sama semua manusia, bukan cinta sama gue doang. Lu kalau nginjek-nginjek Quran, ya lu bakal diomelin sama semua umat manusia, gitu kan. Jadi kita menasehati dengan cara yang dia pahami, dengan logika maksudnya kalau dia nggak mau dengar kalau Allah kalau Rasul, ngapain lu jangan bawa-bawa kalau Allah kalau Rasul, jangan bawa-bawa. Ya sudah, kita nasihati dengan cara yang dipahami, dengan cara yang logis. Kita nggak mau sesuatu benda yang kita senangi, benda yang penuh dengan kemuliaan kita taruh di kaki, ya kan? Ya masa menginjak-injak menginjak-injak gambar presiden aja bisa masuk pidana kan? Dianggap menghinakan lambang negara, betul nggak? Nah, kan? Betul nggak? Nah. Ya masa manusia yang cuma manusia presiden gitu kan, ya kita nggak boleh taruh bawah, nggak boleh injek ya kan? Masa Al-Quran kemudian kita injek-injek. Nah kalau masih ngel juga bodo amat, ya udah itu sudah kewajiban kita sudah selesai mengingatkan. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin merubah dia menjadi lebih baik atau tidak itu terserah Allah. Tapi yang jadi kewajiban kita adalah menasihati dan mengingatkan semampu dan sebisa kita. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya, Mas Fahri. Saya ada agenda lain setelah ini. Ya, Ustaz. Ya, ada pertanyaan terakhir. Jazakallah khair. Syukuran jazalan, Ustaz. Mungkin sebelum kita pergi, Ustaz dimohon untuk kesediaannya untuk mungkin kita berdoa setelah majelis. Ya, Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inni abduk, Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu ima'ik, namusina biyadik, maadin fina hukm, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikul ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا ونور صدورنا ودليلنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin kesediaannya untuk dokumentasi sebentar. Ayo, dipercepat panitia. Mari. Oke. Semuanya untuk on cam. Teman-teman on cam yang bisa on cam. Nanti panitia ada yang mengomando ya, Kak Cece. Siap? Oke. Baik, Kak. Ya, teman-teman ditunggu untuk on cam. Silakan yang bisa on cam. Kita mulai. 1, 2, slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Oke, syukran Kak Cici. Oke, Jazakumullah khair Ustadz. Jazakumullah khair. Tafadhol Ustadz, kayak ingin meninggalkan dulu. Oke, teman-teman, alhamdulillah penyampaian materi inti acara inti sudah selesai yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Bashir. Teman-teman jangan lupa selesai dari sini diamalkan. Juga insya Allah ini menjadi pintu lagi untuk kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Karena sejatinya kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kata Habib Umar, Al-Quran itu adalah tajalli atau pancaran cahaya Allah yang masih ada di dunia sampai sekarang. Maka dari itu, tanamkanlah cahaya Allah itu ke diri kita.
Dan jangan lupa teman-teman di-share juga ilmunya yang tadi dicatat dari Ustadz Syaiful Bashir, karena bisa menjadi amal jariah. Oke, Amin. jangan lupa ya diisi presensinya. Di Zoom chat sudah ada presensinya. Dan terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan kasiron. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba dan umat-umat Sayyidina Muhammad yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ij'alna muhibbatal Qur'an. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Kakak Fahri. Jazakumullah khair, kawan-kawan semua yang sudah join dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk diisi presensinya yang belum. Kalau ada materi yang mau di-share, bisa tag Instagram share ya. Nanti bisa kita share balik, ya, biar terus bersambung jariahnya insya Allah. Oke, barakallahu fikum semuanya. Insya Allah bertemu di next kesempatan ya. Insya Allah. Jadi jangan pada left dari grup peserta dulu ya.